Presiden Prabowo Subianto melayat kenang kedekatan hubungannya dengan Kwik Kian Gi. Bribtu Putri Aisyah Lidl, anggota Polda Riau, meraih peringkat pertama di Akademi Kepolisian Turki. Randal Kolo Muani jadi incaran serius Manchester United. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Duka mendalam menyelimuti bangsa atas wafatnya ekonom senior Kwik Kian Gi. Presiden Prabowo Subianto turut melayat dan menyampaikan penghormatan terakhir di rumah duka RSPAD Gatot Subroto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya ekonom senior Kwik Kian Gi. Presiden menilai kegigihan dan pemikiran Kwik menjadi warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Selesai melayat di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Presiden menyebut kegiatan Kwik selama hidupnya sebagai wujud kepedulian mendalam terhadap nasib ekonomi nasional. Prabowo menyampaikan bangsa Indonesia telah kehilangan tokoh yang sangat berjasa. Presiden juga mengungkapkan hubungan pribadi yang cukup dekat dengan almarhum. Kwik disebut sering memberikan nasihat dan masukan secara langsung, bahkan masih mengirimkan pesan singkat beberapa hari sebelum wafat. Kwik Kian Gi meninggal dunia di usia 90 tahun pada Rabu pagi. Selain dikenal sebagai ekonom nasionalis, Kwik pernah menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menko Equin di era Presiden Abdurrahman Wahid. Saya datang hanya untuk menghormati, bela sungkawa ya Pak Kwik, seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33. Beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya. Memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat pada Rabu siang untuk menjalankan sejumlah agenda strategis. Mengawali kunjungannya, Wapres meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang yang berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Setibanya di Bandara Internasional Minangkabau pukul 8.55 waktu Indonesia Barat, Wapres disambut oleh Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Ferdianto, dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Trisuryanta. Kehadiran Wapres di sekolah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal langsung pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pendidikan, khususnya dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas. Sekolah Rakyat yang dimulai dilaksanakan sejak 14 Juli 2025 melalui kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga menjadi model pendidikan rintisan yang secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin, pekerja informal, serta kelompok marginal lainnya yang selama ini mengalami hambatan struktural dalam mengakses pendidikan formal. SRMP 4 Padang menjadi salah satu dari titik pelaksanaan awal yang dipantau langsung oleh Wapres untuk memastikan kesiapan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari kurikulum, tenaga pengajar, hingga sarana dan prasarana pendukung. Sekolah ini tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga menawarkan pendekatan pembelajaran holistik berbasis komunitas dan kesejahteraan sosial, termasuk penyediaan asrama, makan, serta pembinaan karakter. Dan alhamdulillah semua panduannya sudah diikuti dengan baik. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan.
Informasi selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir mengingatkan pemerintah daerah yang mencatat tingkat inflasi tinggi agar segera mengambil langkah nyata untuk menekan laju inflasi, terutama bagi daerah yang realisasi inflasinya melebihi rata-rata nasional sebesar 1,87% secara year on year pada Juni 2025. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah yang digelar secara hibrid dari Gedung Sasana Bakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri Jakarta Selasa 29 Juli kemarin. Adapun 10 provinsi dengan inflasi tertinggi terdiri atas diantaranya Provinsi Papua Selatan 3%, Bali 2,94%, Sulawesi Barat 2,57%, dan Lampung 2,27%. Sementara itu berdasarkan perubahan indeks perkembangan harga atau proksi inflasi pada Minggu 4 Juli 2025, Provinsi DKI Jakarta mencatat IPH tertinggi sebesar 2,35%. Posisi selanjutnya diikuti oleh Kalimantan Timur 2,24%, Sulawesi Utara 2,3%, Bali 1,93%, dan Gorontalo 1,84%. Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan rakor inflasi. Ia meminta agar para narasumber baik yang hadir secara daring maupun luring menyampaikan sudut pandang yang berbeda dan tidak mengulang data yang telah disampaikan oleh pihak lain. Narasumber diharapkan menyampaikan perbaruan data dan analisis yang relevan dengan kondisi terkini di lapangan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Tertinggi ya. Ini adalah yang pertama Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bertindak cepat untuk melakukan seleksi untuk mengganti 160 guru sekolah rakyat yang mundur. Gus Ipul menyebut berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada lebih dari 50.000 guru yang belum mendapatkan penempatan. Usai sebanyak 160 guru sekolah rakyat mundur pada 2 pekan proses pembelajaran, Kementerian Sosial bergerak cepat untuk melakukan pergantian kepada guru yang mundur tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan seleksi untuk menggantikan 160 guru yang mundur. Gus Ipul menyebut bahwa pihaknya tidak akan kesulitan untuk mencari guru pengganti karena memang ada lebih dari 50.000 guru yang sudah tersertifikasi belum mendapatkan penempatan. Sehingga menurutnya adanya 160 guru yang mundur tidak akan terlalu berdampak pada kegiatan sekolah rakyat. Sebelumnya Gus Ipul menyebut bahwa sebanyak 160 guru sekolah rakyat mundur karena tidak setuju dengan penempatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Mengundurkan diri itu sekitar 160 dari 1.500 lebih. Jelas ya, jangan dipotong cuma mundurnya massal, nanti kamu lihat itu mundurnya jadi dari 1.500 lebih. Lalu bagaimana dengan yang mundur ini? Sekarang kita juga lakukan seleksi untuk mencari pengganti dari mereka yang mundur. Apa ada? Banyak. Yuk, Sarah. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jayapura menghimbau agar masyarakat di Kota Jayapura untuk sementara tidak beraktivitas di perairan maupun sekitar pantai Jayapura. Hal ini guna mengantisipasi kenaikan air laut pasca gempa Rusia yang berpotensi terjadi tsunami di wilayah Papua. Pasca gempa bumi tektonik berkekuatan 8,7 magnitudo yang mengguncang dekat pesisir timur Kamchatka, Rusia, Rabu pagi, nampaknya berdampak juga hingga ke Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur. Pihak BMKG sendiri telah mengeluarkan dampak tsunami di 10 daerah di Indonesia, yaitu Kepulauan Talaut, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong, Jayapura, Sarbi, dan Gorontalo. 9 daerah tersebut masih dalam status waspada, sedangkan untuk kota Jayapura masuk dalam status siaga. Menurut Prakirawan BMKG Jayapura, Danang mengatakan akibat gempa di Rusia, kota Jayapura termasuk yang akan mengalami dampak tsunami. Untuk itu dihimbau kepada warga agar tidak beraktivitas di sekitar laut dan pantai. Berpotensi untuk terjadi tsunami akibat gempa ini. Daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk terjadi tsunami akibat gempa Rusia ini diantaranya adalah Manokwari, Raja Ampat, Sorong,
Biak, Supiori, Sarmi, serta Kota Jayapura. Gelombang tsunami mencapai di daerah-daerah tersebut kurang lebih pada pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Kepada masyarakat yang berada di pesisir pantai untuk sementara menghentikan aktivitasnya dulu serta menjauhi pantai, serta tetap mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Sementara warga yang tinggal di pesisir Kota Jayapura mengaku saat ini masih terus memantau perkembangan informasi dari BMKG dan terus waspada adanya gelombang tsunami. Kalau saat ini ya memang kita dengar, tapi kan dampaknya kayaknya mungkin agak jauh dari Rusia di sini, dan sini kan banyak pulau ya, kecuali mungkin daerah sana yang arus laut sudah, ini kan masih pulau depan sini. Yang antisipasinya ya kalau ya pasti akan menghindar kan. Artinya tidak akan mungkin menetap di sini. Cuma artinya dari pemerintah daerah sendiri belum ada instruksi untuk warga di pesisir, belum ada ya? Belum ada. BMKG menyebut ketinggian gelombang dampak tsunami sekitar 0,5 meter. Warga diimbau untuk tetap tenang, namun waspada dan terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pemerintah setempat. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Polisi gelar olah TKP pasca kebakaran pasar Taman Puring. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh personil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bribtu Putri Aisyah Lidl, anggota Polda Riau, berhasil meraih peringkat pertama atau Okul Birin Sisi dalam kelulusan akademik kepolisian Turki setelah menempuh pendidikan intensif selama 2 tahun. Upacara wisuda berlangsung pada 23 Juli 2025 di Ankara, Turki, dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam momen bersejarah tersebut, Presiden Erdogan secara khusus menyampaikan ucapan selamat dan menyempatkan diri berbincang singkat dengan Bribtu Putri Aisyah. Keberhasilan Bribtu Putri sebagai lulusan terbaik tingkat internasional ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga mencerminkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Polri di kancah global. Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas capaian luar biasa tersebut. Komiser Yardımcısı Putri Aisyah Lidl, Indonesia, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Menurutnya, prestasi Bribtu Putri Aisyah Lidl adalah bukti nyata bahwa personil Polri mampu bersaing secara global. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembinaan dan pengembangan SDM Polri yang unggul, profesional, serta adaptif terhadap dinamika internasional. Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan agar prestasi tersebut bisa menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri, terutama generasi muda dan kaum perempuan. Bribtu Putri Aisyah menjadi simbol keberhasilan Polri dalam pengembangan SDM melalui kolaborasi internasional, sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki, khususnya di bidang pendidikan kepolisian. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hadirkan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Kehadiran mereka guna mengumpulkan bukti-bukti terkait penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 553 kios itu. Sejumlah anggota dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tiba di lokasi kebakaran Pasar Taman Puring, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Tim langsung melakukan olah tempat kejadian perkara pasca 2 hari kebakaran terjadi dengan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti di lapangan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran di Pasar Taman Puring masih diselidiki penyidik Polres Jakarta Selatan. Sempat dikabarkan adanya gangguan arus pendek listrik dari salah satu ruko dengan munculnya sebuah video yang viral di media sosial. Namun hal itu harus dibuktikan dan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Sebelumnya, total 553 kios di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ludes si jago merah pada Senin petang.
Kobaran api hebat dengan cepat membakar seluruh isi pasar yang telah dibangun sejak 1983. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menarik perhatian pembeli barang bekas atau rongsokan. Barang bekas yang diincar para pembeli rongsokan antara lain besi, tembaga, atau material bangunan lain yang masih memiliki harga jual. Sisa-sisa kebakaran masih membekas di area Pasar Taman Puring Jalan Kiai Maja, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Rangka penyangga bangunan toko masih dibiarkan berserakan karena menunggu aparat kepolisian yang akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Beberapa pemilik toko hanya berkumpul menjaga area toko mereka, sementara beberapa lainnya mengumpulkan kembali barang-barang dagangan yang sebelumnya sempat dievakuasi meski sudah dalam kondisi terbakar. Kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring ini turut menarik perhatian pembeli barang bekas. Dengan gerobak khas yang mereka miliki, para pembeli rongsokan mengantri di depan pasar. Namun mereka belum diperkenankan masuk untuk bernegosiasi harga dengan pemilik toko lantaran area pasar masih steril dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Barang bekas yang diincar para pembeli rongsokan antara lain besi, tembaga, atau material bangunan lain yang masih memiliki harga jual. Proses pembelian umumnya dilakukan secara borongan dan kiloan atau tergantung kesepakatan dengan pemilik toko. Barang bekas hasil pembelian di Pasar Taman Puring ini nantinya akan dijual kembali ke pengepul. Apa nih Pak tujuannya nih Pak? Tujuannya sini kan saya cari barang yang belilah. Pokoknya seandainya yang ada yang jual ya kita beli, kalau nggak ada ya nggak beli. Barang-barang bekas berarti Pak ya? Barang-barang bekas. Apa aja sih Pak ini Pak? Pasar Taman Puring yang berdiri sejak tahun 1983 ini terbakar pada hari. Insiden ini menghanguskan 553 kios dengan kerugian ditaksir puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Viral aksi tak terpuji dilakukan oleh dua sejoli yang melakukan mesum di tengah tempat pemakaman umum di TPU Cipinang Besar, Jakarta Timur. Pasangan mesum itu pun digerebek oleh petugas keamanan TPU dan diserahkan ke pihak dinas sosial untuk ditindaklanjuti. Dari video amatir ini merekam aksi petugas keamanan TPU yang menggerebek dua orang pria dan wanita yang melakukan aksi mesum di tengah tempat pemakaman umum di TPU Cipinang Besar, Jakarta Timur. Saat digerebek, pelaku pria itu berbaring sambil bertelanjang dada bersama pasangannya tepat di depan makam yang tertutup. Diduga kedua pasangan tersebut merupakan pengamen jalanan karena membawa alat musik gitar di tempat kejadian. Aksi tak terpuji pasangan itu terbilang nekat karena dilakukan pada pagi hari saat suasana TPU masih ramai dari lalu lalang. Orang-orang kok ada orang di situ perempuan gitu. Sama laki-laki. Sama laki-laki. Terus? Ya mungkin saya berbuat nggak ngelihat. Cuman katanya. Tapi sempat dikasih tahu sama petugas ini. Sementara itu, Kepala TPU Cipinang Besar menyebut aksi serupa bukan hanya sekali dua kali terjadi di TPU ini. Bukan tanpa sebab, luasnya TPU ini cukup membuat kerepotan pengelola makam dengan jumlah SDM yang terbatas. Kini kedua pelaku mesum itu pun sudah diamankan oleh petugas TPU dan diserahkan ke dinas sosial untuk ditindaklanjuti. Untuk kemarin yang melakukan perbuatan mesum sebetulnya bukan 1-2 ya. Udah sering berarti Bang? Sering kerap kali, memang ada gelandangan pengemis. Kemudian yang viral itu kemarin memang mereka mengakunya sudah berumah tangga. Tapi proses melakukannya ini yang salah. Adanya di ruang terbuka hijau, ya, di ruang terbuka dan siang hari. Dan untuk mengantisipasi hal serupa terjadi lagi, pihak pengelola TPU pun akan terus melakukan patroli secara rutin, terutama di tempat yang sepi dari aktivitas. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya, teka-teki penyebab kematian diplomat Kemenlu Aryadaru Pangayunan diungkap penyidik Polda Metro Jaya. Lantas, apa penyebab pasti kematian korban? Seperti diketahui, korban ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Benteng, Jakarta Pusat dengan kondisi mengenaskan. Penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Aryadaru Pangayunan menemukan titik terang. Hasil penyelidikan dan gelar perkara melibatkan ahli digital forensik, psikologi, Apsipor, RSCM, dan Puslapor Polri. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan, hasil pemeriksaan mendalam tidak ditemukan unsur pidana dalam kematian korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik, perangkat seluler korban pada tahun 2013 dan 2021 ditemukan upaya bunuh diri. Alamatnya adalah di daru_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Itu kami menemukan sebanyak 2 segmen. Segmen yang pertama di tahun 2013. Hasil otopsi jenazah korban tidak ditemukan tanda kekerasan fisik. Sejumlah luka dan memar di tubuh korban merupakan luka terjadi setelah kematian. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum, maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Untuk mengungkap kasus ini, Polda Metro Jaya memeriksa 103 barang bukti dan 24 saksi, diantaranya keluarga dan rekan kerja. Saat ini, meski tidak ditemukan unsur tindak pidana, namun kasus kematian ini belum dihentikan polisi. Dari Jakarta, Theo, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.